Otherworldly Evil Monarch, Bab 193. Judul, Tidak Masuk Akal. Jadi aku memenangkan ronde pertama? Jun Moxie dengan sengaja bertanya pada Long Crane yang berdiri diam-diam. Dia telah meminta kedua bersaudara untuk mencoba dan mengalahkannya, dan oleh karena itu penting bagi mereka berdua untuk mengakui kekalahan mereka secara terpisah. Iya, kita telah kalah. Long Crane dengan enggan menyatakannya dengan susah payah. Meskipun dia mengagumi kemampuan mengejutkan Jun Moxie, dia bisa merasakan bahwa lawannya jelas memiliki beberapa kemampuan magis, yang berarti akan sangat sulit untuk memenangkan kompetisi ini karena kemampuan pihak lain akan sulit untuk dinilai. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana ini terjadi. Kecepatan dan kekuatan kita sama sekali tidak berguna melawan kekuatan magis pria ini. Long Crane dan Big Bear keduanya pada dasarnya memikirkan hal yang persis sama pada saat ini. Terima kasih telah membiarkan aku menang. Jun Moxie menangkupkan tangannya dengan rendah hati. Baiklah. Yang berikutnya adalah milikmu untuk memutuskan. Aku tidak akan keberatan meskipun kamu berdua mencoba tugas itu. Tapi kita keberatan, bagaimana mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang mungkin bisa mengalahkanmu? Dua orang yang awalnya ingin merayakan kemenangan mereka sekarang terlihat cemas dan ragu. Aksi Jun Moxie benar-benar mengejutkan mereka berdua, tetapi terlebih lagi itu telah benar-benar membingungkan rencana dan perhitungan mereka. Long Crane dan Big Bear cemberut beberapa saat untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan master seperti itu? Sepertinya dia akan mengalahkan kita dalam hal apapun. Mereka berdua tetap berdesakan sebentar, dan terus bergumam dalam diskusi. Tetapi semakin banyak mereka berdiskusi, semakin tidak yakin mereka akan kemenangan. Dan semakin tidak yakin mereka akan kemenangan mereka, semakin erat kerutan alis mereka karena ketegangan. Mereka terus berdiskusi untuk waktu yang lama, dan akhirnya terdiam, dan hanya terus menatap satu sama lain dengan cemas, tidak dapat menemukan solusi. Sepertinya ini akan memakan waktu. Haruskah aku pulang dan tidur dulu? Jun Moxie menggoda mereka. Beraninya kau begitu sombong? Aku beritahu padamu. Beruang besar membuka mulutnya dengan marah untuk mengutuk, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Dia mencoba hampir 5 atau 6 kali, tetapi tidak dapat menemukan pilihan kata yang tepat. Jadi, lalu apa? Jun Moxie memutuskan untuk terus menekan mereka. Aku sudah muak denganmu, kau bajingan. Beruang besar meledak marah karena malu. Kenapa terburu-buru? Izinkan aku mengingatkan kamu bahwa sikap kamu saat ini tidak terlalu mulia. Wajah Jun Moxie tiba-tiba menjadi kaku. Apakah kamu baru saja menyebut aku bajingan? Untungnya Jun Moxie mendengar bagian kedua dari kalimatnya sebelum meledak untuk mendapatkan daging mentah untuk sup kaki beruang. Berapa lama ini akan berlangsung? Aku rasa fajar akan segera tiba. Kamu mungkin punya banyak waktu, tapi aku punya banyak hal lain yang harus dilakukan. Suara Jun Moxie tiba-tiba mulai meninggi. Cepatlah, aku sudah memberitahumu. Beruang besar membuka mulutnya untuk melontarkan pelecehan pada Jun Moxie lagi karena dia tidak tahan lagi, tapi kemudian tiba-tiba akhirnya melompat. Lingkaran halo muncul di dalam otaknya, dan dia dengan keras meraung. Aku akan kencing. Apa? Kata-kata terakhir mengenai telinga Jun Moxie seperti petir, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia dengan pusing menatap pria besar dan kekar di depan matanya, tidak dapat memahami bahwa mesin pembunuh yang ganas ini benar-benar mengucapkan kata kencing dari mulutnya sendiri. Mengapa orang ini tiba-tiba berbicara seperti anak berusia 3 tahun? Pada saat ini, Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah dia telah mendengar kata itu dengan benar. Long Crane juga terkejut sesaat, tapi kemudian matanya yang ramping mulai berputar tanpa sadar, sementara pupil matanya mulai membesar. Kamu memberitahuku bahwa kamu akan kencing. Jun Moxie mengulangi kalimat itu, tetapi matanya menatap tajam ke arah lawannya dan sepertinya otaknya tidak mau mempercayai telinganya. Benar, kita akan kencing. Bahasa tubuh beruang besar tiba-tiba menjadi sangat percaya diri sejak dia pertama kali mengatakannya, dan sepertinya beban berat yang menekannya sebelumnya telah terangkat. Aku ingin menantang kamu untuk kontes buang air kecil. Bagaimana dengan itu? Inilah yang kita inginkan untuk putaran kedua. Apakah kamu ingin mengakui kekalahanmu? Kontes buang air kecil? Bagaimana kamu ingin menentukan pemenangnya? Dengan siapa buang air kecil lebih tinggi, lebih jauh, atau lebih? Jun Moxie hampir tidak bisa menemukan kata-katanya, dan sepertinya matanya akan mulai berputar-putar setiap saat. Seorang ahli roh Suan kelas 1 baru saja menantang aku untuk kontes buang air kecil? Ini mungkin baik-baik saja jika kita semua berusia 3 tahun, tapi kebanyakan orang normal melakukan aktivitas seperti itu setelah usia 3 tahun. Tidak ada yang melakukan ini setelah mereka dewasa. Seorang pria dewasa berdiri di depan Jun Moxie, dan memintanya untuk mengeluarkan peralatannya di depan semua orang, dan kemudian menggunakannya untuk membuang limbahnya yang berair. Apakah Suan Beas bahkan tahu arti kata malu?
Apa ini? Tampaknya Junmo Xie telah meremehkan derajat tidak tahu malu yang orang-orang tertentu mampu tunjukkan. Dan untuk memperburuk keadaan, orang-orang ini bahkan bukan manusia. Mereka adalah binatang, tidak lebih tinggi atau lebih jauh, hal-hal ini untuk anak-anak. Namun, kita semua adalah master yang berkualifikasi di sini, jadi kita tidak akan memainkan game dasar seperti itu. Beruang besar mengerang 2 kali untuk membersihkan tenggorokannya, tetapi wajahnya sudah mulai memerah karena malu, namun dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, kita benar-benar tidak bisa kalah dari pria ini, bahkan jika dia hanya meminta kita untuk melakukan satu tugas saja. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang dia minta untuk kita lakukan? Dia pasti punya kekuatan magis, jadi tugasnya pasti tidak akan mudah. Sial, lagi pula tidak banyak orang yang akan melihat sifat tidak tahu malunya aku, jadi apa yang perlu aku khawatirkan? Selama kita memenangkan kontes ini, setidaknya kita tidak perlu melakukan pekerjaannya. Kamu melakukan tindakan yang tidak bisa kita lakukan berdua, dan karena itu kita langsung mengakui kekalahan kita. Beruang besar berjuang untuk mempertahankan wajah yang lurus karena dia takut mengendurkan otot-otot wajahnya akan membuat rasa malunya terlihat. Sekarang aku akan melakukan suatu tindakan, dan selama kamu bisa meniru aku, kita akan kehilangan tindakan ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu akan kalah. Tindakan sementara, buang air kecil. Junmo Xie menyipitkan matanya. Apakah ada yang spesial dari hal ini? Ini adalah sesuatu yang kita pelajari saat kita dilahirkan. Sekarang setelah kita semua dewasa, kita semua bisa buang air kecil dengan 2 tangan, dengan 1 tangan, dan bahkan jika kita memegang tangan kita di belakang punggung, kita masih bisa buang air kecil dengan bebas, nyaman, dan lancar. Kita bisa berbaring dan buang air kecil, kita bisa buang air kecil sambil memutar pinggang kita membentuk lingkaran, dan kita bahkan bisa buang air kecil sambil melompat-lompat. Hai, kita bahkan bisa berlarian sambil mengambil kebocoran. Lalu kita bisa membuat lingkaran di tanah dan seterusnya. Tidak ada yang lebih dari itu. Jika kita buang air kecil sambil jongkok, maka secara teori mungkin untuk mengarahkannya ke atas dan ke dalam. Apa itu yang kamu lakukan? Karena aku pasti tidak melakukan itu. Tentu saja tindakannya akan dilakukan sambil kencing. Menurutmu apa lagi yang aku katakan? Beruang besar membuka mulutnya dan membalas pada Junmo Xie. Karena kamu penantang, aku akan pergi dulu. Junmo Xie tidak tahan melihatnya pada awalnya dan menutup matanya. Apa yang terjadi di sini? Apakah aku benar-benar harus memperhatikan saat dia buang air kecil? Apa yang dia pikirkan? Apakah dia berpikir bahwa bunga-bunga indah akan mulai tumbuh di kota Tianxiang setelah dia buang air kecil di sini? Tepat saat dia bertanya-tanya apa tindakan yang akan dilakukan, beruang besar membuka mulutnya dan menghirup udara, lalu menginjak kaki kekar di tanah dengan gedebuk dan kemudian tubuh kekar dengan anggun terbang ke atas ke langit. Kemudahan dan kecepatan gerakannya benar-benar layak untuk kebanggaan ahli roh Suan. Keterampilan yang bagus. Junmo Xie diam-diam bergumam pada dirinya sendiri sebagai pujian. Namun, matanya masih menatap dengan bingung. Bukankah pria ini mengatakan dia akan buang air kecil? Apakah dia akan kencing dari atas sana? Tepat saat Junmo Xie hendak menyuarakan keraguannya, beruang besar dengan bangga membuka mulutnya dan menyeringai saat tangannya dengan cepat melepaskan ikat pinggang celananya sementara tubuhnya terus terangkat di udara. Kemudian, dia dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam celananya, dan dengan gesit mengeluarkan alatnya, mengangkatnya sekali, membusungkan dadanya dengan udara, dan kemudian mengerahkan dengan seluruh kekuatannya, dan anak panah air berkilau melonjak keluar seperti banjir kuning sungai, membuat suara cici saat mereka menjauh dari tubuhnya. Junmo Xie tercengang oleh baunya yang kuat, dan merasa seolah-olah dia akan pingsan setiap saat. Di sisi lain, Long Crane tiba-tiba menutupi wajahnya karena malu. Tubuh besar dan kekar Big Bear masih berdiri tegak di langit, sementara matanya tampak menatap cakrawala. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dari dadanya, dan memegang senjatanya dengan mantap di kedua tangannya, dan perlahan mulai berputar, membuat panah airnya yang berkilau menyembur ke 4 arah. Cairannya menyebar ke segala arah dengan volume yang sama, dan juga berada pada jarak yang sama. Pakaian beruang besar berkibar di udara dengan cara yang agak murah hati. Ya, tanpa bagian yang tidak senonoh. Tapi sisa pertunjukannya tampak cukup indah. Meski tubuhnya perlahan turun dari ketinggian, namun kecepatan turunnya hampir bisa diabaikan. Akhirnya lintasan semburan air perlahan mulai berkontraksi dalam jangkauan dan akhirnya mengering. Kemudian beruang besar dengan nyaman mengangkat bahu alatnya 2 kali di udara, dan kemudian tangannya dengan cepat menyimpan kembali senjata perangnya ke dalam celananya. Kemudian, dia dengan santai meluangkan waktu untuk mengikat-ikat pinggangnya menjadi simpul. Setelah dia selesai dengan aksinya, beruang besar dengan santai turun ke tanah dengan anggun, dan tersenyum mengangguk ke arah Junmo Xie. Aku tidak banyak minum sebelumnya. Tampaknya Big Bear menyesali bahwa dia tidak melakukan tindakannya dengan sempurna.
Jun Mosie tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tiba-tiba teringat akan sebuah kejadian dari kehidupan sebelumnya. Seorang anak muda telah melompat ke podium polisi lalu lintas di persimpangan jalan yang sibuk, dan kemudian mengalirkan jet airnya ke segala arah tanpa terkendali, meskipun polisi lalu lintas berulang kali memperingatkan. Tapi Jun Mosie tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar mampu memangkas pencapaian pria itu menjadi tidak penting. Ini jelas merupakan tugas yang sangat sulit untuk dilakukan. Jun Mosie sangat ketakutan memikirkan untuk meniru tindakan ini. Beruang besar mengencangkan ikat pinggangnya, dan dengan penuh kemenangan menyatakan, "Wah, aku telah menunjukkannya. Sekarang giliranmu." Jun Mosie dibiarkan tercengang untuk waktu yang lama, dan hanya terus menatap wajah Suan Bis yang kuat dari roh Suan ini. Lalu dia menggelengkan kepalanya, mendesah dan berkata, "Aku mengakui kekalahanku." Otherworldly Evil Monarch, Bab 194. Judul, Rasa Obat Sendiri. Aku tidak mencoba menyombongkan diri, tapi ini bukan permainan anak-anak. Beruang besar membuka mulutnya dan membual dengan semangat tinggi. "Aku mengagumimu, itu luar biasa." Aku dengan tulus mengandung dan mengakui kekalahan. Jun Mosie menjawab dengan nada otentik dan tulus. Jun Mosie hanya kebobolan babak ini karena dia tidak punya pilihan. Jun Mosie adalah karakter yang cukup tidak tahu malu dalam kemampuannya sendiri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti ini. Selain tidak tahu malu, aksi beruang besar juga sangat sulit dikuasai oleh manusia. Jika tugasnya adalah mencapai ketinggian di udara dan kemudian buang air kecil, maka beberapa orang dapat menguasainya dengan latihan. Tapi buang air kecil di udara sambil mempertahankan posisi. Bahkan Yun Bei Chen akan menyerah pada tugas ini. Ini jelas merupakan tindakan fisiologis. Untuk mempertahankan ketinggian di langit, seseorang perlu terus-menerus mengedarkan Suan Qi mereka ke seluruh tubuhnya, dan dengan melakukan itu, tubuh seseorang menjadi kaku, terlepas dari kekuatan bawaan orang tersebut. Meskipun tidak sulit untuk berputar-putar di angkasa, tapi seseorang perlu mengendurkan setiap otot tubuhnya untuk buang air kecil. Yang akan membuat tugas ini benar-benar mustahil. Karena begitu seseorang mengendurkan otot-otot tubuhnya, orang itu akan segera jatuh ke tanah. Seorang pengamat akan bertanya, bagaimana beruang besar dapat melakukan tindakan ini ketika bahkan Yun Bei Chen tidak akan bisa melakukannya? Apakah ini berarti beruang besar bahkan lebih kuat dari Yun Bei Chen? Prestasi ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan bawaan beruang besar. Inti dari ini terletak pada perbedaan belaka antara manusia dan Suan Beas. Binatang buas yang kuat seperti beruang besar dan kakaknya diberi bakat khusus atau mungkin kemampuan, yang disebut stagnasi. Suan Beas mampu menggunakan kemampuan ini untuk dengan bebas menjelajah ke langit kapan saja mereka mau tanpa menggunakan Suan Qi mereka, sedangkan manusia perlu menggunakan Suan Qi-nya untuk mencapai hal yang sama. Oleh karena itu, dalam hal ini, binatang Suan tidak diragukan lagi jauh lebih unggul dari manusia. Selain itu, beruang besar sudah menjadi salah satu yang terkuat dari jenisnya. Pada kenyataannya, beruang besar tidak hanya lebih muda dari saudara-saudaranya, dia juga yang terlemah. Tetapi ketika harus melakukan tugas seperti itu untuk mencetak kemenangan, Long Crane akan lebih memilih untuk kalah daripada melakukan tindakan yang tidak tahu malu. Bertindak di depan umum, itulah sebabnya beruang besar dengan gagah berani mengambil alih, dan secara sukarela melakukan tugas itu. Tentu saja, sifat kulit tebal beruang besar memainkan peran besar dalam melakukan tugas ini, tetapi juga berhasil membawa timnya kembali ke level yang sama dalam satu gerakan, meninggalkan masing-masing pihak dengan satu kemenangan dan satu kekalahan seperti saat ini. Long Crane berdiri dengan punggung menghadap Jun Mosie. Bahunya sudah membungkuk rendah, dan tampaknya dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan menatap mata Jun Mosie. "Aku berharap aku sudah mati. Tidak ada rasa malu yang lebih besar untuk binatang yang bermartabat dari hutan Tianfa. Kita benar-benar menggunakan cara yang tidak adil untuk mencetak kemenangan. Syukurlah hanya ada 3 orang yang hadir di sini, tetapi pihak lain tampaknya cukup kuat dalam kemampuannya sendiri, dan mungkin mengenal beberapa orang yang sangat kuat juga. Jika dia memberitahu dunia tentang aksi kakak keempat aku, maka itu akan sangat memalukan bagi kita. Sial, bagaimana aku bisa menjelaskan padanya bahwa dia tidak boleh memberitahu dunia tentang cara kita memenangkan babak ini? Brother Crane, selamat, aksi udara kakak keempat kamu benar-benar luar biasa, dan aku mengakui kekalahan aku." Jun Mosie jelas merasakan bahwa Long Crane tidak setebal adiknya, dan memutuskan untuk menggodanya karena itu. Jelas Jun Mosie hanya mencoba melampiaskan kesuramannya dengan melakukan ini. "Setelah kemenangan gemilang ini, aku pikir yang terbaik adalah pemenang babak kedua menentukan tema babak final. Jadi tolong saudara Crane, putuskan tugas ronde berikutnya." Long Crane terbatuk 2 kali untuk menyembunyikan rasa malunya, lalu menatap Big Bear dengan ganas sebelum berbalik menghadap Jun Mosie, hanya untuk menunjukkan wajahnya yang malu,
dan kemudian tersenyum dengan tidak wajar dan berbicara dengan nada yang aneh. Terima kasih Saudara Feng, kamu benar-benar memiliki toleransi yang sangat tinggi. Dan terima kasih telah memberi kita kesempatan untuk memutuskan babak berikutnya. Tidak apa-apa saudara, ini benar-benar pengalaman belajar yang baik untukku, dan aku menghormati kekalahanku. Junmo Xie hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata benar-benar pengalaman belajar yang baik, bahkan sepertinya dia akan menutup mulutnya setiap saat. Namun, Junmo Xie jelas tahu bahwa dia tidak sekuat beruang besar atau saudara laki-lakinya, dan meskipun Junmo Xie tahu bahwa beruang besar telah menipunya di babak ini, dia tidak membantahnya karena dia juga sadar akan hal itu. Dia melakukan hal yang sama di ronde sebelumnya. Dia baru saja merasakan obatnya sendiri. Long Crane di sisi lain adalah kepribadian yang sombong dan selalu membawa dirinya dengan harga diri. Dia lebih suka mengundurkan diri untuk kalah dalam kontes ini, tetapi tidak akan pernah menggunakan cara yang tidak adil untuk memenangkannya. Namun, kakak keempatnya yang ceroboh dan tidak tahu malu telah melakukan persis apa yang paling dia benci di dunia, yang membuatnya merasa sangat tidak enak di dalam. Pertama, dia merasa cukup murah untuk menggunakan metode seperti itu untuk mengamankan kemenangan, dan kedua, dia merasa kasihan pada lawannya, dan ketiga, dia membutuhkan insiden ini untuk tetap menjadi rahasia. Dan saat itu, tawaran Junmo Xie untuk mengizinkannya memutuskan putaran ketiga benar-benar membuatnya rendah hati. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa malu. Selain itu, fakta bahwa Junmo Xie telah memutuskan untuk kebobolan tanpa mencoba tugas tersebut, membuat segalanya menjadi lebih buruk baginya. Faktanya, dia sudah mulai mengasosiasikan dirinya dengan Junmo Xie sekarang. Terima kasih saudara. Yang berikutnya. Long Crane berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok. Lawan ini benar-benar membuatnya pusing. Selain itu, sikap luhur oposisi membuatnya merasa lebih bersalah di dalam hati. Selain itu, hatinya membawa perasaan samar bahwa pihak lain akan dapat meniru tindakan apapun yang dapat dia pikirkan. Long Crane tidak pernah merasa seperti ini dalam waktu yang lama. Nyatanya, ini hanya kedua kalinya dalam seluruh hidupnya yang pernah dia rasakan seperti ini. Pertama kali adalah ketika dia berhadapan dengan Yun Beichen. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, ledakan horor mencengkeram hati Long Crane. Apakah pria ini benar-benar mampu menyamai penguasaan Yun Beichen? Beruang besar meremas lebih dekat ke saudaranya, menutupi mulutnya, dan berkata, "Kakak ketiga, apakah kamu belum memikirkannya?" Sangat sederhana, Long Crane balas menatapnya, hanya tidak mau menghiburnya lebih jauh. Jadi, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Junmo Xie menatap mereka. Iya, beruang besar membuka mulut besarnya sekali lagi. Hal berikutnya juga melibatkan kencing, apakah kamu siap untuk itu? Apakah ada batasan untuk tidak tahu malu orang ini? Komentarnya membuat Junmo Xie dan Long Crane terhuyung-huyung. Harus ada batasan untuk tidak tahu malu, bukan? Dia tidak tahu malu seperti binatang. Tidak, bahkan memanggilnya hewan tidak cukup untuk mendeskripsikannya. Benar-benar tidak ada kata yang cukup tercela untuk menggambarkan pria ini. Bagaimana kamu belum mati karena malu? Long Crane mulai melontarkan pelecehan pada adik laki-lakinya dan kemudian secara impulsif menendang pantat saudaranya dengan marah. Kamu pergi dan berdiri di sana di satu sisi. Bahkan jika kamu tidak memiliki rasa malu, saudara ketigamu masih punya. Beruang besar cemberut sambil menggosok pantatnya, merasa dirugikan. Kakak ketiga, kau mengutukku di depan orang luar, bukankah itu memalukan bagiku? Bukankah aku punya harga diriku sendiri? Dan jika kamu benar-benar ingin menendangku, kamu bisa melakukannya secara langsung. Ini tidak benar. Bah, malu apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri sejak lama. Long Crane terus melakukan pelecehan sebagai saudaranya dalam kebencian karena saudaranya telah gagal memenuhi harapannya dan dia mulai kehabisan kesabaran sekarang. Bergulinglah ke satu sisi, dan jangan berani-berani membuka mulut lagi. Kamu jelas tidak bisa memikirkan apapun sendiri, jadi aku menemukan sesuatu dan aku bahkan berhasil memenangkan ronde kita, dan kamu masih meminta untuk tutup mulut. Gumam beruang besar pada dirinya sendiri saat dia dengan getir mengambil 2 langkah ke samping. Sebenarnya, kurasa aku tidak punya masalah dengan saran kakak keempat. Tidak sama sekali. Faktanya, itu akan sepenuhnya sesuai dengan persetujuan kita jika brother keempat memutuskan untuk melakukan tugas yang sama lebih dari sekali. Wajah Junmo Xie tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Long Crane tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara keras. Tidakkah kamu akan kehilangan ronde dengan pasti jika dia melakukannya lagi? Beruang besar membuka mulutnya sekali lagi. Wah, jangan berpikir kalau beruang besar baru saja pipis sekali, jadi dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Aku memiliki gudang yang besar, jadi aku bahkan bisa pergi lebih dari sekali tanpa masalah. Beruang besar ingin melanjutkan kalimatnya,
Tapi kata-katanya layu di bawah tatapan marah Long Crane, dan dia pasrah untuk bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya berbicara untuk kebaikannya. Dia pikir dia terlalu pintar, jadi aku hanya ingin mengingatkan dia bahwa kita jauh lebih unggul. Aku tidak meragukan kata-kata kakak keempat, tapi jika kita mengulangi tugas sebelumnya dengan cara yang persis sama, maka itu akan menjadi agak menjemukan dan membosankan, bukan? Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita mengubahnya sedikit. Bagaimana dengan itu? Long Crane memikirkannya dan berkata, kita ingin mendengar tentang detailnya. John Mosie tersenyum. Ini sangat sederhana. Kakak keempat menunjukkan bahwa dia bisa buang air kecil di langit, yang berarti dia mudah buang air kecil baik di tanah maupun di langit. Jadi bagaimana kalau kita memodifikasi tugas ini, dan kali ini kita buang air kecil di bawah tanah? Buang air kecil di bawah tanah? Beruang besar membuka mulutnya sekali lagi. Bagaimana ini mungkin? Seseorang akan mati lemas begitu mereka pergi ke bawah tanah. Dan bagaimana kamu bisa melepaskannya jika kamu hanya dikelilingi oleh tanah dan batu? Bahkan jika kamu cukup beruntung menemukan bagian yang hilang, bagaimana mungkin kamu bisa bergerak? Apa maksudmu? Apa maksudmu kau tidak bisa melakukannya? John Mosie tersenyum. Tidak mungkin melakukan ini. Mereka berdua menggelengkan kepala serempak. Sangat mudah di langit karena ada kekosongan, tapi di dalam tanah. Itu tidak mungkin. Dapatkah engkau melakukannya? Apa yang akan kalian berdua katakan jika aku berhasil melakukannya? John Mosie bersenandung secara provokatif. Aku membiarkanmu menipuku sekali, tapi kali ini giliranku. Kalau begitu kita akan mengakui kekalahan kita. Mereka saling memandang dan tersenyum. Ini bagus untuk kita, sepertinya dia mencoba menebus kekalahannya di langit dengan melakukannya di bawah tanah, tapi bahkan kita berdua tidak bisa menyelesaikan tugas seperti itu, jadi bagaimana mungkin orang ini kan? Orang ini sangat konyol. Bahkan jika kamu berhasil masuk ke dalam tanah, kamu masih harus santai, coba cari tahu sendiri nak. Bagaimanapun, sepertinya anak ini hanya mencoba bereksperimen dengan tugas ini. Akan menyenangkan melihat dia gagal dalam hal itu Karena mereka berdua merasa lawan mereka tidak yakin untuk melaksanakan tugas ini, mereka berdua segera mengangguk dan setuju tindakan ini untuk ditunjuk sebagai tantangan ronde ketiga bahkan tanpa mendiskusikannya lebih jauh di antara mereka sendiri. Aku akan pergi dulu. John Mosie mengangkat tangannya, dan mereka berdua tiba-tiba merasakan aura yang kuat di udara yang selama ini mereka sakiti. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup aromanya yang kuat dan indah saat mereka menjilat bibir mereka, sementara hati mereka gatal untuk menyerap semuanya.